Yang besar, dia tidak malu-malu, dia mau memuji hanya bagi nama Tuhan, dia menari hanya bagi Tuhan. Dan untuk itu saya dan saudara yang ada di tempat ini, siapakah kita? Kita jauh sangat lebih kecil daripada Raja Daud. Untuk itu biarlah saat kita memuji muliakan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tadikan kembali pujian girang-girang. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, lalatan di budayanya dengan kuasa nama. Bangkit serukan, kembali bangkit berdiri, katakan, bangkit serukan nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup sebentar, lalatan di budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang haleluya. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas. Haleluya. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat hidup sebentar, kalahkan dengan kuasa namanya. Haleluya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Nama Yesus. Kami serukan namamu Tuhan. Nama yang besar, nama yang ajaib, nama yang mulia. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Nama yang besar hanyalah nama Yesus. Nama yang penuh dengan kuasa. Nama yang penuh dengan keajaiban. Nama yang penuh dengan mujizat. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, Roh-Mu bekerja Tuhan di tengah kami. Kami siap menyembah-Mu Tuhan.
Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Yesus, hanya Engkau penolong dalam hidup dan kami. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan menolongku. Amin. Haleluya. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan menolongku. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkanku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Jika dari awal pujian, di saat ku takut, haleluya. Di saat ku takut, haleluya Yesus, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan menolongku. Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkanku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindungan. Ku percaya, percaya, kami percaya Tuhan masih ada mujizat. Percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkanku sendiri. Yesus, Kau Tuhan. Amin. Segenap hatimu katakan, ku percaya. Ku percaya masih ada mujizat. Segenap hatimu katakan, kami percaya masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkanku sendiri. Yesus, Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku percaya, haleluya. Rasakan mujizat-Mu Tuhan. Kami rasakan. Kami percaya. Yesus, Yesus. Janji-Mu tak pernah biarkanku sendiri.
kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi tanyakan pujian ini refnya. Dengan kasih Kristus, Ibu Melin akan pimpin dalam doa. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Amin. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan, perlindunganku. Haleluya. Ku percaya masih ada mujizat. Amin. Kami percaya mujizatmu masih ada di tempat ini, Bapa. Kami percaya kuasa-Mu masih bekerja. Amin. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan, perlindunganku. Oh Yesus kau Tuhan, perlindunganku. Yesus kau Tuhan, perlindunganku. Haleluya, haleluya, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada ya Bapa. Amin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih bekerja Amin. Tuhan. Haleluya. Asal kita percaya sungguh-sungguh Amin. Bapa. Haleluya. Tuhan Kau nyatakan bagi kami semua ya Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Oh puji Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaannya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi yang siang ini Bapa. Kami merasakan Tuhan Kau bekerja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Amin. Haleluya. Kami merasakan setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Inilah menjadi kerinduan kami ya Bapa. Apapun yang menjadi balasan kami ya Bapa. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus memuji-Mu Bapa. Karena kami percaya Bapa, kuasa-Mu masih bekerja ya Bapa. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Kami ingin selalu bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang kami rasakan Tuhan. Karena Kau begitu luar biasa dan heran dan ajaib ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di mana kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik yang berdupa di hadapan-Mu Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang tertutup jalan Kau bukakan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tiba saja kami mau buka hati, kami mau buka pikiran kami Bapa, untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa.
Karena di saat kami menerima kebenaran firman-Mu Bapa, itulah kekuatan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, beri hikmat marifat buat Bapak Gembala kami Bapa. Setiap menyampaikan isi hati-Mu Bapa, ampuni setiap salah dosa kebodohan kami Bapa. Bila ada kuasa-kuasa roh-roh yang jahat ya Bapa, yang tidak senang jana firman-Mu sebentar ya Bapa, kami berdoa, kami saat ini kami tengking di dalam nama Yesus. Keluarkan dari hati pikiran kami Bapa. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu, kami mau duduk diam. Amin. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi kita orang percaya selalu ada mujizat tersedia bagi Allah kita, sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, yang makin kita tahu kebenaran Tuhan, makin kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan menemukan, kita akan makin bersekutu dengan Tuhan. Kita akan makin dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan akan mengasihi kita juga. Ada beberapa hal yang akan kita lihat melalui firman Allah pada pagi hari ini. Yaitu ada hal yang tidak boleh kita sebagai manusia atau kepada kita umat Tuhan sekalipun, yang adalah hak Allah, tak boleh kita sebagai manusia atau umat Allah yang akan merebutnya atau akan mengambilnya. Namun seringkali yang dihadapi oleh manusia ataupun kita sebagai umat Tuhan, mungkin karena ketidaktahuan sehingga dia melakukan hal seperti itu. Maka untuk itu kita harus tahu apa sih yang haknya daripada Allah itu tidak boleh diambil oleh siapapun. Pertama kali kita akan lihat yaitu mengenai kemuliaan daripada Tuhan. Ya, mengenai kemuliaan dari Allah. Di dalam Mazmur 29 ayat 1, dalam Mazmur 24 ayat 10, di situ dikatakan kemuliaan itu hanya bagi Allah saja. Tuhan itu yang harus diagungkan. Hanya Tuhan yang harus dimuliakan. Tidak ada yang lain. Sebab dialah pencipta langit bumi dan dialah segala-galanya. Kalau bukan dia tidak ada. Maka semuanya termasuk kita pun itu adalah dia yang melakukan. Maka itu sebabnya kemuliaan dalam Mazmur 29 ayat 1 dan 2, Mazmur 24 ayat 10, di situ dikatakan mengenai bagaimana kita harus memuliakan akan Tuhan. Nah, di dalam firman Allah Yesaya 42 ayat yang ke-8. Yang bawa Alkitab kita akan baca sama-sama. Yesaya 42 ayat 8. 2, 3. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Puji Tuhan, silakan duduk. Ini firman Allah memberitahu, dialah Allah, dialah Tuhan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, kepada siapapun itu. Namun kenyataannya seringkali kita manusia mungkin tanpa sadar kita mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Ya. Bagaimana sih caranya kita mencuri kemuliaan daripada Tuhan? Tanpa sadar seringkali. Oleh karena kita ditolong oleh Tuhan. Oleh karena kita diberikan Tuhan kepintaran. Oleh karena kita diberikan oleh Tuhan kekayaan, keberhasilan, kesuksesan di dalam menjalani kehidupan ini. Lalu tanpa kita sadar, kita akan berkata bahwa aku berhasil,
Aku sukses karena aku bisa melakukan itu. Aku menjadi orang terkenal contohnya. Oleh karena aku, oleh karena kemampuanku, oleh karena jasaku, oleh karena kehebatanku. Sehingga aku bisa menjadi seperti ini. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Mereka yang ceroboh, mereka yang mengakui semua keberhasilan mereka, itu datang daripada kekuatan mereka, kepintaran mereka. Maka Tuhan menghukum mereka. Jadi ini yang kita lihat. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Ulangan pasalnya yang ke-8, di situ Alkitab memberitahu, Ulangan pasal 8, ayatnya yang ketiga berkata begini firman Tuhan. Ya, Ulangan pasal 8 atau kita baca saja ayatnya yang ke-12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar, yang dahsyat, yang ada ular-ular ganas serta kala jengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia membuat air keluar dari bumi, dari gunung batu yang keras. Ayatnya yang ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu pertama kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya, dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangnya seperti sekarang ini. Firman Tuhan sudah memberitahu, apabila engkau berhasil, engkau beruntung, engkau memiliki banyak ternak kambing, engkau memiliki emas perak, dalam ayat sebelumnya engkau membangun rumah, dan lain-lain sebagainya, janganlah engkau tinggi hati. Dikatakan dalam ayat ini, janganlah engkau katakan inilah kekuatanku, ini kemampuanku, ini kehebatanku. Sebab dalam ayat 18 tadi kita harus ingat kepada Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita punya ide, kita punya keinginan supaya kita bisa menjadi kaya raya, hebat dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kita kekuatannya, mau jadi apa kita ini? Ide hanya tinggal ide. Kalau Tuhan tidak kasih kekuatan, kalau mungkin kita hanya ada di kasur, tidur sepanjang hari, tubuh kita, fisik kita lemah, tidak berdaya, apakah semuanya itu bisa terjadi? Tidak akan mungkin. Dengan kata lain Tuhan ingin katakan, kalau engkau berhasil, engkau kaya, engkau hebat, engkau banyak uang dan seterusnya, ingatlah Tuhanlah yang dikatakan dalam ayat ini, ya, yang memberikan engkau kemampuan, yang memberikan engkau kekuatan untuk memperoleh semuanya ini. Untuk apa kata Tuhan? Untuk meneguhkan janji Allah. Sebab Tuhan sudah berfirman, beribadahlah kepadaku, maka aku akan memberkati rotimu dan airmu. Beribadahlah kepadaku, maka musuh-musuh kamu akan lari meninggalkan kamu. Beribadahlah kepadaku,
maka segala penyakit itu akan dilalukan kepadamu. Itu dalam kitab Keluaran pasal 25. Jadi Tuhan sudah berjanji, jikalau kita betul-betul dekat dengan Tuhan, memberikan hidup kepada Allah, berbakti dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sudah berjanji, bahkan dalam ayat ini, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah. Di dalam Alkitab Tuhan tidak sembarang bersumpah. Tidak. Tapi untuk janji berkatnya sampai dia bersumpah. Kalau kamu sungguh-sungguh utamakan aku, mengasihi aku, beribadah dengan sungguh-sungguh, aku akan memberkati. Dalam Ulangan pasal 28 di situ kita lihat, pada waktu engkau masuk dan keluar, berkat akan ngintil kepadamu. Lumbung-lumbungmu akan penuh asal engkau taat, setia kepada Allah, dan setia di dalam melakukan segala firman dari Tuhan. Firman Allah ini ditujukan kepada umat-umat Allah pada zaman itu. Ingat, kalau engkau sudah diberkati, engkau sudah kaya, itu bukan karena semata-mata kehebatanmu, itu bukan karena semata-mata karena engkau pintar, karena engkau berpengalaman, engkau bisa. Tapi ini semua hanya oleh kasih karunia daripada Tuhan. Dan Tuhan menepati janjinya kepada mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, seringkali kita mencuri kemuliaan Allah. Itu seringkali disebut sebagai menjadi sombong secara spiritual. Karena kita bisa diberikan talenta oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kemampuan, khususnya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini seringkali tanpa kita sadar, pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita mengiring Tuhan, maka seringkali kita melayani, kita merasakan berkat pertolongan Tuhan turun di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti. Tuhan pakai kita dalam kita melayani Tuhan. Lalu muncullah kesombongan spiritual. Dan berkata bahwa aku hebat di dalam melayani. Padahal itu hanya pemberian oleh Tuhan, suatu talenta yang Allah berikan kepada saya dan saudara-saudara. Saya dipakai Tuhan dalam pelayanan sebagai pemimpin pujian, sebagai singer barangkali, sebagai pemain musik. Saya hebat, sebagai pengkhotbah sekalipun. Oh, saya setia, saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, makanya saya bisa begini. Ini seringkali muncul kesombongan spiritual. Dan ini namanya mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Beberapa waktu lalu ada seorang berkata kepada saya, "Om, ada orang yang berkata kepada saya, katanya kalau saya yang memimpin, maka mereka semua akan merasa hebat atau merasa ada sesuatu yang dari Tuhan turun." Waktu dia katakan begitu, saya sedih. Ini sama dengan mencuri kemuliaan dari Tuhan. Ini seringkali tanpa kita sadar. Terlebih kita sebagai umat Tuhan. Terlebih lagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Itu semua hanya anugerah. Hanya kemurahan daripada Tuhan. Sebab di dalam kitab Filipi, Tuhanlah yang membuat kita bisa menjadi anak Tuhan. Bisa percaya. Tuhanlah yang membuat kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Tidak ada kebanggaan selain hanya kepada Tuhan saja.
Bahkan kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal 17, ayatnya yang ke-10, murid-murid merasa hebat waktu Tuhan mengutus mereka pergi melayani. Mereka bisa mengadakan mujizat. Mereka bisa membuat iblis keluar dari banyak orang. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita lihat dalam Lukas 17 ayat 9 berkata begini, Lukas 17 ayat 9. Atau kita baca saja ayat 9 mulai dan 10. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Murid-murid hebat mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan lihat di sini, mereka ini terlalu senang, terlalu bangga, menjadi sombong dengan apa yang mereka sudah kerjakan. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saya ingat waktu kami ke Israel, saya ditunjuk oleh pendeta, ketua Majelis Pusat Pendeta Hani Mandei, berkhotbah. Ada 40 hamba-hamba Tuhan. Dan kebanyakan majelis daerah, direktur-direktur sekolah Alkitab, guru-guru. Saya ingat saya bawa firman Allah ini. Apapun karunia Allah yang Allah berikan dalam hidup kita, kita dipakai Tuhan sekalipun. Tidak ada kebanggaan di dalam diri kita. Sehingga kita berkata, wah kalau bukan aku, tidak bisa menjadi seperti ini. Waktu saya baca ayat ini, sudah dipakai Tuhan luar biasa. Mereka bisa saja berkata, waduh, kami ini belum pernah alami seperti ini, tapi sekarang kami bisa alami, setan bisa tunduk kepada kami. Pelayanan kami berhasil menggoncangkan. Tapi Tuhan kasih tahu, bukan begitu. Apa yang kamu sudah kerjakan selama ini? Apa yang kamu sudah perbuat selama ini? Dikatakan, kamu harus berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ini kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Sehebat apapun Tuhan pakai kita dalam bidang apapun dalam pelayanan, kita harus merendahkan diri dan berkata, Tuhan kami tidak apa-apa. Bahkan kami hamba yang tidak berguna Tuhan. Dan kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau kita memiliki mental seperti ini, maka Tuhan dipermuliakan dan Tuhan akan makin memakai kita. Tuhan akan makin memakai kita. Sebab apa? Fokus kita hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Di gereja-gereja besar, untuk jadi WL itu tidak gampang. Itu melalui pilihan yang ketat. Untuk pemain musik sama juga. Untuk singer sama juga, tidak sembarangan. Mereka dites ini dan lain-lain sebagainya. Supaya sekali tampil, tampilannya memukau banyak orang. Sehingga tidak jarang penyanyi-penyanyi, artis-artis diundang supaya kelihatan keren.
dibandingkan kita di sini. Ibu-ibu seringkali nyanyi juga enggak begitu apal. Lagunya juga masih miring-miring. Oh wis beli apa-apa. Justru seperti itu kita malah merasa tidak layak. Pada waktu kita merasa tidak layak, disitulah Tuhan memakai kita. Tuhan tidak melihat suara kita hebat bagaikan artis. Tuhan melihat hati kita pada waktu kita memuji, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan disitulah fokus kita hanya untuk memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Saya terus menjaga ini, saudara. Sikap hati saya. Saya seringkali suka diundang. Habis saya khotbah, maka orang-orang berkata, puji Tuhan Pak Pendeta, khotbahnya sungguh hebat. Dalam hati saya, darah Yesus berkuasa. Kenapa saya tangking begitu? Sebab jangan sampai muncul kesombongan di dalam diri. Cuma satu tujuan, itu melayani untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab firman Allah sudah memberitahu dalam Yesaya 42 tadi ayat 8. Kemuliaan Allah tidak bisa dibagi kepada siapapun. Malaikat pun tidak. Apalagi kita sebagai manusia umatnya. Kemuliaan Allah cuma milik daripada Allah. Tidak diambil oleh siapapun. Ada banyak tokoh-tokoh di dunia ini. Pengkhotbah begitu luar biasa. Berakhir tragis. Karena setelah dilihat mereka suka mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Mencuri kemuliaan Allah itu ada suatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Kamu tidak berlayak mencuri kemuliaan dari Allah. Kemuliaan Allah hanya milik dari Allah sendiri. Banyak sekali ayat yang tidak usah baca, baca sekali. Di situ mengatakan bahwa kemuliaan hanya dari Tuhan saja, tidak ada yang lain. Bagi kita anak-anak Tuhan, pada waktu engkau telah diberkati oleh Tuhan, engkau menjadi orang yang berhasil, beruntung di dalam segala jalan hidupmu. Kita berkata begini, Tuhan, semuanya ini karena Tuhan. Aku hanya menjalankan tugas saya sebagai pekerja, sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Aku hanya menjalankan ini, Tuhan. Tapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Ada banyak sekali ayat di dalam Alkitab bahwa emas, perak, dan kekayaan dalam dunia ini adalah milik daripada Allah. Kita hanya dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan kekayaan itu ada yang mengistilahkan itu hanya sebagai pinjaman dari Tuhan. Kalau Allah beri pinjam itu kita pergunakan dengan baik-baik. Jangan kita pakai salah. Sehingga berkat Allah itu akan terus datang dalam kehidupan kita. Jangan kita mencuri kemuliaan dari Allah. Begitu juga di dalam pelayanan. Nah, saudara, banyak sekali ayat tapi kita loncat saja yang kedua. Yang kedua, kita bisa baca di dalam Roma pasal 12. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-17 dan seterusnya. Berkata begini, Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku.
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat ini memberitahu bahwa pembalasan itu bukan hak kita. Itu hak daripada Tuhan. Ada ayat yang berkata demikian. Sebab manusia memang cenderung sekali bila mana dia mendapat masalah. Dia mendapat problem. Mungkin ada yang menyakiti dia. Mungkin ada yang memfitnah dia. Mungkin ada yang merusak apapun itu. Mungkin ada hal-hal yang sangat menyakiti. Dia terima di dalam kehidupannya. Dunia mengajarkan kalau orang menampar pipi kiri, balaslah ia dengan pukulan di pipi kanan. Dunia mengajarkan kalau orang memusuhi kamu, lawanlah dia, balaslah dia sedapat mungkin. Secara global kita lihat dunia ini menjadi kacau karena ada penuntutan balas dan membalas. Balas membalas itu terjadi. Perang sana sini ini terjadi seperti itu. Ini dalam lingkungan kita sebagai umat Tuhan. Kita pun tidak luput dari ada orang sengaja atau tidak sengaja melecehkan kita. Sengaja atau tidak sengaja mengata-ngatai jelek kepada kita. Sengaja atau tidak sengaja merusak nama baik kita, memfitnah kita, merusak kita, menyakiti dan lain-lain sebagainya. Itu seringkali muncul dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan. Izinkanlah Tuhan yang akan menjadi hakim dan dialah yang akan menuntut balasan, bukan kita. Kita kalau sudah disakiti, kita kalau sudah dikhianati, kita kalau sudah difitnah, wah itu cenderung kita akan bertindak. Ya, mana dadamu, di sini dadaku. Kita bisa melakukan mungkin lebih parah daripada itu. Sebab dengan membalas dengan suatu kejahatan dengan kejahatan, ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Ternyata itu bisa muncul masalah-masalah yang lain. Ternyata kebencian, dendam, akar pahit itu akan terus berkepanjangan. Terus menerus. Dan kita akan hidup dengan sakit hati terus menerus. Terus menerus. Saya pelajari dalam hidup ini. Makanya saya ingat firman betul Tuhan ya. Bila mana ada orang yang menyakiti kamu, memfitnah kamu, mengata-ngatai kamu dengan apapun caranya, jangan balas. Malah di dalam ayat ini, kalau mereka lapar, seterumu lapar, orang yang memfitnah kamu, menjelekkan kamu, menjahati kamu, kasih roti pada dia. Jadi jangan balas, malah kasih roti, kasih makanan. Sebab dengan cara seperti ini, hidup kita menjadi aman dan menjadi tentram. Saya bukan khotbah saja. Saya banyak sekali mengalami pengalaman seperti ini. Waktu gereja pertama kali di depan dulu, bangun gereja ini lagi, wah, seteruh, banyak sekali seteruh. Dari luar, waduh apalagi, berikhtiar bukan saja memfitnah, malah mau membunuh saya. Satu waktu saya jalan-jalan di Karansinom, ketemu tokoh, salah satu tokoh penting. Dia panggil saya, Pak, mampir di warung, minum. Saya bayari sebab orangnya seorang tokoh.
Lalu dia ceritain sama saya. Om tahu nggak, waktu Om dipanggil jam 12 malam. Oh ya, saya ingat. Itu Om sebetulnya sudah ada orang yang mau bunuh. Tapi Om kan tidak ada waktu dipanggil. Iya, saya ada ke Cikampek, Natal di Cikampek. Dia ceritain semua. Saya hanya dengar. Tapi tidak ada niat, waduh seperti itu ya, saya akan balas. Tidak. Saya belum pernah cerita ini ke siapapun. Belum ada aula di samping pojok di situ. Ini pengerja membuang sampah di situ. Banyak sampah. Lalu dibakar kurang lebih jam 3 sore. Sampai selesai bakar. Apa yang terjadi, saudara? Besok pagi saya dikejutkan dengan berita yang datang. Karena heller yang di sebelah itu, di belakang KUD terbakar. Dan mesinnya juga sudah nggak bisa kepake, gedungnya ludes semua. Dan lebih lagi di situ ada sekian ton padi, beras yang sudah digiling dan padi yang banyak di situ. Lalu ada yang kasih tahu, Pak, itu kebakaran disebabkan oleh api yang datang waktu membakar sampah. Wow, saya panik luar biasa karena bisa bayangkan gedung itu kebakar, mesin kebakar, beras padi yang banyak ikut kebakar. Wah, panik sekali. Saya pikir, bagaimana ini? Tapi karena itu menyangkut gereja, polisi cepat sekali menangani ini. Lalu polisi meneliti kepada orang-orang yang ada di situ. Lalu ditanya, jam berapa api itu bisa membakar ini? Oh, jam 8 malam kami masih ada di sini. Jam 9 malam masih ada. Bahkan jam 12 baru istirahat. Lalu kami tidak ada, itu pengakuan mereka. Lalu polisi muter. Dia lihat. Tidak ada jalan api dari pembakaran sampah sampai ke gedung itu. Di seputar itu diteliti, tidak ada. Dan polisi intel menyimpulkan, ini bukan api yang datang dari gereja. Tidak lama kemudian, mereka itu mendapati orang yang membakar gereja itu. Jadi tujuan mereka mungkin mendiskreditkan gereja. Saya bayangkan kalau sampai betul gereja kita ini kebawa. Itu panik sekali saya. Sebab waduh, ini bahaya sekali. Bisa mengundang massa kalau sampai orang bilang gereja kebakar, gedung itu dibakar, terbakar oleh karena api dari gereja. Wah, cilaka 12. Tapi di situ kita lihat pembelaan Tuhan. Tidak pakai tempo 1 kali 24 jam, intel mendapati bahwa yang membakar itu bukan api dari gereja. Ada yang sengaja membakar itu. Memang pemimpinnya di situ dulu sangat-sangat tidak suka gereja ada di sini. Waktu dibangun, mati-matian dia tolak jangan sampai pembangunan gereja. Di situ kita lihat, kita tidak balas. Tuhan yang membalas. Dari manapun, satu waktu Allah izinkan kita mungkin dimusuhi. Dimusuhi oleh orang yang kita kenal. Disakiti oleh orang yang kita tahu orangnya siapa. Mungkin teman kita atau siapapun itu. Seringkali seperti itu. Waktu bangun gereja ini musuh itu dari luar bahkan dari dalam.
dari dalam justru lebih menyakitkan. Yang sebetulnya akan menopang, mendorong, merasa bangga, tapi malah mereka tidak suka, memfitnah dan lain sebagainya. Saya tidak sebutkan mereka. Bukannya senang, tapi malah mereka, aduh, pendeta Beni bangun gereja di tengah sawah, jemaatnya sih sobut banget. Wah, macam-macam berita negatif muncul. Siapa mereka? Mereka tokoh agama. Sakit. Apa saya balas? Tidak. Saya hanya katakan kepada istri saya apa? Biarlah begitu, jangan kita lawan, jangan kita balas. Sebetulnya berkat yang datang ke mereka, Tuhan kirim ke kita. Dan itu yang terjadi. Malah orang-orang ini kalau kami dapat rezeki, saya suruh istri saya kasih berkat sama mereka. Kasih berkat. Seperti ayat ini. Jangan balas. Kalau seterumu lapar, kasih dia makan. Ini yang kami lakukan. Dan ternyata dalam pengalaman ini, firman Allah ini ya dan amin adanya. Tidak berubah. Bagi kita tidak luput dari sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Orang memfitnah kita, orang tidak suka dengan kita, orang berbuat jahat kepada kita. Wah, macam-macam. Saran saya sebagai hamba Tuhan, jangan kita balas. Malah kita doakan mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan. Berkati mereka, Tuhan. Apa yang terjadi? Justru kebalikan, berkat yang untuk mereka Tuhan kirim untuk kita. Hati kita plong, hati kita bebas. Kita tidak dendam, kita tidak iri, kita tidak akar pahit. Sebab kita sudah serahkan sama Tuhan. Saya sering ketemu kepada orang-orang yang tidak suka sama saya. Tapi apa saya dendam? Tidak. Apa saya sakit hati? Tidak. Saya akar pahit? Tidak. Plong hati ini. Plong. Saya terapkan terus ini dalam hidup. Pembalasan itu bukan hak kita. Alkitab memberitahu, pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. Kalau kita membalas bukan menyelesaikan masalah, malah membuat masalah lebih panjang. Malah akan membuat kita lebih susah. Kita diajarkan oleh firman Allah. Supaya kita serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Sebab pembalasan itu hak daripada Tuhan. Sebab seringkali kita kalau kita mungkin disakiti orang, difitnah orang, dijelekin orang, dimusuhi orang, dalam diri kita meluap-luap kebencian, kemarahan. Seperti itu seringkali. Tapi saya belajar dan ternyata tidak salah. Yaitu serahkan sama Tuhan. 1 Petrus 5:7. Serahkan segala khawatirmu, masalahmu kepada Tuhan. Dia memperdulikan kamu. Sehingga kita enteng hidup ini. Tenang kita hidup ini. Saya punya prinsip. Saya menjalani hidup ini tidak akan membuat musuh. Terserah orang memusuhi saya. Saya tidak akan mau berbuat musuh. Ada tokoh berkata begini, satu musuh saja sudah sangat banyak. 1000 teman itu sedikit. Itu prinsip saya. Jadi kita tenang. Orang yang tidak suka dengan kita, mungkin mereka nggak bisa tidur. Orang yang iri dengan kita, mungkin mereka tidak bisa tidur. Kita tenang, enak, makan enak, tidur enak. Karena kita plong. Kita berkata, Tuhan, aku tidak berhak membalas, hanya Tuhan. Lalu saya mendapat satu kata-kata dari seorang hamba Tuhan, dia berkata begini. Jika
Jikalau ada seorang anak Tuhan ataupun dia hamba Tuhan, bila mana katanya ada orang-orang menyakiti, menjelekkan, memfitnah dan lain sebagainya, lalu dia tidak membalas, dia katakan apa? Hati-hati. Sebab dia hanya serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan bertindak, wis tidak ada ampun. Saya baca ulang-ulang itu, oh iya ya, betul. Karena saya alami. Jadi hidup kita enteng, hidup kita tenang. Seringkali kita sakit hati, gak bisa tidur, gak bisa makan, tidak tenang hidup. Karena kita kecewa, tersinggung berat. Oleh sebab apa? Karena melecehkan kita, menghina kita, menyakiti kita. Waduh, oh wis buang. Buang jauh-jauh. Kita berkata, Tuhan berikan saya tubuh sehat. Tapi kita tetap pegang itu, kita simpan semua itu. Ya rugi ya, kita yang rugi. Buang semua itu. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Pembalasan adalah hakmu, bukan aku. Amin. Ya. Jadi pertama, kemuliaan itu adalah hak Tuhan. Dan pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak dari kita. Dan masih ada satu lagi yang adalah hak daripada Tuhan. Kita akan lihat itu di dalam Alkitab, dalam Imamat pasal 27. Dalam Imamat pasal 27, ini sudah banyak sering singgung, tapi tidak apa-apa ini sebab ada 3 hal ini yang tidak boleh kita ambil dari Tuhan. Dalam Imamat 27, ayat yang ke-30 sampai 33 berkata begini, ya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohon, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala, waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, baik ia hewan maupun tukarnya, haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Jelas firman Allah ini katakan, perpuluhan itu adalah milik dari, perpuluhan itu adalah apa? Milik dari, loh kok cangkemnya kayak ditutup. Dalam ayat yang ke-30, saya baca ulang. Demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari buah pohon-pohon, adalah milik Tuhan. Tanaman, hasil bumi, segalanya. Lalu lembu, kambing, domba. Waktu di kandang, masuk semua itu domba. Lalu pas keluar, lepaskan. Ini si gembala domba, dia ada di pintu. Lalu dia mulai hitung. 1, keluar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu milik daripada si punya kambing domba, lembu sapi. Yang 1 itu untuk Tuhan. Atau kalau dia punya 100, berarti 10 itu adalah milik Tuhan. Korban yang kudus. Saya sampaikan ini karena kebenaran. Meskipun di luar sana ada begitu banyak sekali yang kontroversi. Nah, orang yang tidak mau melakukan ini malah justru senang. Wah, itu
Tetapi ini firman Tuhan. Itu milik Tuhan. Tidak bisa kita ambil. Tidak bisa kita curi. Tidak bisa. Sehingga Alkitab tegaskan di dalam kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga ayat 10. Perlu kita ingatkan ini supaya saudara tahu kebenaran Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 6, Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan itu tidak berubah. Kuasanya, firman-Nya pun tidak berubah. Ada orang berkata, wah itu bukan, itu sudah zaman dulu. Firman Allah tidak berubah. Ini dikatakan dalam ayatnya yang ke-6. Sejak zaman nenek moyang kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Ini dialog Tuhan dengan umat-umat Allah. Ayat 8, Tuhan berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Ini kata Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, bolehkah kamu mencuri kepada Allah? Tapi kamu mencuri kepadaku. Lalu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Dengan cara bagaimana kami mencuri engkau? Mengenai persembahan dan persepuluhan dan persembahan khusus. Itu kata Tuhan. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu kepada rumah Tuhan, rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Zaman Maleakhi terjadi krisis ekonomi, termasuk krisis rohani yang begitu besar pada zaman Nabi Maleakhi. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan datang melalui Nabi Maleakhi, berkatakan, aku Allah tidak berubah. Kuasaku tidak pernah berubah. Firmanku tidak pernah berubah. Aku sudah beritahu kepada kamu, nenek moyang kamu dulu, tapi kamu tetap angel. Lalu dikatakan di dalam ayat ini, dengan apa sih kami mencuri, menipu Tuhan? Tuhan jawab, dengan persepuluhan. Kenapa Tuhan katakan? Karena persepuluhan itu menurut kitab Imamat 27 ayat 30 itu bukan milik kita, itu milik dari Tuhan. Jadi mengambil 1/10 untuk diri kita sama mencuri, menipu kepada Tuhan. Ada orang berkata, jangan lagi bawa-bawa perpuluhan. Lihat nggak di YouTube begini? Saya tidak takut. Kenapa, Pak? Kebenaran firman Allah ini harus diluruskan, harus ditegakkan. Karena bukti juga. Saya katakan waktu lalu, saya umur 18 sudah bisa cari duit. Mulai dari situ saya belajar kasih perpuluhan. Sampai saat ini, saya di sini sudah 46 tahun. Kalau saya umur 18 tahun, sudah 56 tahun. Saya terus melakukan firman Allah ini. Puji Tuhan. Tuhan memelihara kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Apa yang kami minta Tuhan berikan, Tuhan adakan. Dan kalau mau jujur kepada semua jemaat yang ada di sini, banyak di antara jemaat sini yang dulunya memulai dari nol. Usaha dari nol.
Tapi setelah mereka dengar firman Allah, sedikit demi sedikit mereka melakukan. Sedikit demi sedikit mereka melakukan. Maka yang dari tidak ada itu, Tuhan menjadikan ada. Sebab firman Allah berkata, Allah itu Allah Yehova Jireh. Artinya Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada, bisa menjadi ada. Allah itu Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang akan menetapkan janjinya tidak pernah berubah. Saya perhatikan, 46 tahun saya hitung-hitung dan lihat semua jemaat yang sungguh-sungguh menuruti firman Allah ini, yang taat, yang jujur betul melakukan ini, Tuhan tidak pelihara. Tuhan sudah pelihara. Tuhan sudah memberikan jaminan. Saya tidak sebutkan nama satu-satu, banyak di sini. Dari tidak ada menjadi ada. Ini pengalaman. Firman Allah ya dan amin adanya. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, Tuhan akan berikan kamu, menggantikan kamu berlipat ganda. Akan dibuka tingkap langit di sorga, mencurahkan berkat sampai engkau berkelimpahan. Artinya berkelimpahan apa? Tidak cuma pas-pasan, lebih dari cukup. Saya sebagai hamba Tuhan siang malam berdoa, Tuhan engkau tolong jemaatmu, berkati mereka ini, rumah tangga, usaha mereka. Tapi kalau kita tidak menuruti firman Allah ini, yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri, yang tidak melakukan firman Tuhan. Ini seringkali orang enteng saja. Kemuliaan tidak boleh diambil dari Tuhan. Tuhan marah. Banyak yang diganjar oleh Tuhan karena apa? Mengambil kemuliaan Allah, mencuri kemuliaan Allah. Pembalasan pun demikian, itu hak Tuhan. Kalau kita membalas, Tuhan lepas tangan. Maka masalah bukan tambah baik, malah akan tambah runyam. Tapi kalau serahkan sama Tuhan, dialah pembalasan, maka kita aman, tenang. Karena pembalasan itu hak dari Tuhan, milik dari Tuhan. Kita hidup tentram, aman. Begitu juga yang ketiga, milik dari Tuhan, itu persembahan persepuluhan. Saya hanya sampaikan kebenaran firman Allah. Sebab di luar sana banyak ajaran-ajaran yang datang. Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi dibiarkan orang mencuri yang namanya hak dari Tuhan. Milik dari Allah dicuri. Dalam 1 Korintus 6, pencuri tidak akan masuk surga. Mencuri aja barang. Saudara lihat ada yang mencuri ayam digebuk. Ada yang mencuri di Sulawesi Selatan. Mencuri kelapa dibawa di pengadilan. Ada seorang ibu di Jawa Timur mencuri pisang, dikasih pengadilan, dihukum berapa bulan. Padahal yang dicuri cuma 1 tangkai pisang. Bagaimana kalau kita mencuri milik dari Tuhan? Saya sampaikan hal ini sebab saya tahu jemaat di sini hampir semua jujur, taat. Ada yang masih muda-muda. Wah saya ngasih gak enak cuma setitik. Tidak apa-apa. Memang segitu berkat-mu tidak masalah. Tidak masalah, tulis nama kami doakan. Yang penting kita lakukan. Jangan curi milik dari Tuhan. Nanti kita menyesal, aduh kenapa ya saya begini. Kalau saya tahu, aduh kenapa saya begini, saya begitu. Prinsip saya, lakukan firman Allah itu. Hak Tuhan itu adalah milik Tuhan. Tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita curi, tidak boleh kita rebut. Sebab itu adalah hak Tuhan. Kemuliaan hak Tuhan, pembalasan hak Tuhan, perpuluhan adalah hak Tuhan. Milik dari Tuhan. Alkitab katakan seperti itu. Tujuan Allah itu untuk apa? Untuk memberkati kita. Sebab dari kita memberi perpuluhan itu, disitulah langit terbuka.
Tuhan akan turunkan berkat bagi mereka yang taat dan jujur melakukannya. Ada banyak jemaat yang sudah alami seperti itu. Saya pun alami seperti itu. Seringkali kita berdoa pada Tuhan, berkati saya. Pintu langit sorga tingkap-tingkap tertutup, tidak terbuka. Tuhan sudah berkata, kalau kamu mengembalikan milik Tuhan, hak dari Tuhan itu, maka tingkap-tingkap sorga dibukakan, mencurahkan kepada mereka yang taat dan sungguh-sungguh, bukan sekedar sampai berkelimpahan. Berkelimpahan jasmani, berkelimpahan rohani. Jadi kalau kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan dengan tidak mengambil haknya Tuhan, hidup kita damai, hidup kita sukacita, hidup kita tentram, sebab kita berada di jalan dari Tuhan. Kita berada di dalam kehendak dari Allah. Saya rindu sekali saudara. Saudara semua mentaati kebenaran ini. Karena yang untung bukan saya. Yang untung saudara-saudara. Berkat rohani akan datang mencurah dalam hidupmu. Berkat jasmani juga akan datang dalam kehidupanmu. Jangan rebut, jangan curi, jangan ambil hak-hak daripada Tuhan. Tuhan memberkati, kita masuk di dalam doa. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Rohmu. Oh, bawalah diriku kepada segala oh haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap amin. Hawaya wasakalawas, ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku, haleluya. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Oh, mengikuti jalan. Kalau kita mentaati firman Allah, kitalah yang akan diberkati oleh Tuhan. Allah di surga tidak akan kehabisan berkat. Dialah sumber berkat yang tidak habis-habisnya untuk dicurahkan untuk saya dan saudara. Dan kalau kita mau taat, pintu tingkap-tingkap langit sorga dibukakan untuk saya dan saudara, dan dia tidak ukur-ukur untuk memberikannya. Tapi kalau kita tidak mau taat kepada kebenaran Allah, firman Allah juga katakan, maka ada belalang-belalang yang akan merusak hasil tanammu, hasil usahamu, hasil pekerjaanmu, hasil bisnismu.
Belalang itu mungkin bicara tentang orang menipu. Belalang itu bicara musibah. Belalang itu bisa mungkin orang mencuri. Belalang-belalang ada di sekitar orang-orang yang tidak tunduk kepada kebenaran firman Allah. Habayamas. Tuhan katakan, aku hardik belalang-belalang itu. Belalang pelahap ada di Yoel 2. Belalang pengerip, belalang pelopat. Aku akan hardik semuanya itu. Habayamas. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Nanti Bapak Yohanes akan pimpin dalam doa. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Oh, bawalah diriku, oh, bawalah diriku kepada oh segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin, amin. Mengikuti, agar ku tidak tersesat. Amin, amin. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, puji nama-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami siang hari ini ya Bapa. Kami merasa tertegur Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya berkat-Mu Engkau akan berikan kepada orang-orang yang jujur ya Tuhan. Karena firman-Mu sudah bersabda kepada kami, orang yang benar, orang yang jujur Engkau akan diberkati berkelimpahan ya Bapa. Siang hari ini kami ditegur kembali ya Bapa. Masalah perpuluhan Tuhan, kami yakin, kami percaya umat-umat-Mu yang jujur akan diberkati berkelimpahan Bapa. Bahkan tidak akan kekurangan suatu apapun Tuhan. Inilah keyakinan kami ya Tuhan. Pencuri di dunia aja Tuhan divonis masuk penjara, apalagi milik-Mu kami curi. Kami mau dibawa kemana Tuhan? Kalau kami tidak dijerumuskan ke dalam neraka yang kekal ya Bapa. Karena firman-Mu iya dan amin buat kami semua ya Tuhan. Tuntunlah kami terus Tuhan, yang masih belajar memberikan milik-Mu Tuhan. Tuntun terus Tuhan, sampai penuh kedewasaannya ya Bapa. Firman-Mu kami sudah terima dengan baik ya Bapa. Kami juga sudah melaksanakan melayaki perpuluhan Tuhan. Sudah melangkah berpuluh-puluh tahun memberi dengan jujur kepada Engkau ya Bapa. Barangkali kami kurang jujur di hadapan-Mu Tuhan, mengembalikan milik-Mu. Tegur kami ya Bapa, agar kami mulai saat ini lebih jujur lagi kepadamu ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, ampuni kekurangan kami, kelemahan kami, kebodohan kami ya Bapa. Karena Tuhan, Engkau sudah menyediakan lumbung-lumbung akan dipenuhi ya Bapa. Yang tidak mengembalikan milik-Mu juga Tuhan, belalang pelahap, belalang irik Tuhan, belalang pelompat akan menyerbu kepada kami ya Bapa. Supaya kami tidak ada kekurangan di hadapan-Mu Bapa.
Biarlah firman-Mu siang hari ini sudah menegur kepada kami, agar dan supaya hidup kami boleh jujur di hadapan-Mu ya Bapa. Boleh lebih setia kembali, boleh lebih taat akan firman-Mu ya Bapa. Percuma kami datang kepadamu kalau kami tidak taat dan tidak setia melakukan firman-Mu yang kami sudah dengar dan kami sudah baca ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Bapak Gembala kami yang sudah menegur kami agar kami boleh hidup jujur di hadapan-Mu ya Bapa. Agar lumbung-lumbung kami boleh dipenuhi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi korban persembahan dan kami mau mengembalikan milik-Mu Tuhan dengan jujur ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.